for your love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan VSTV? Alhamdulillah jumpa lagi dengan saya Ilur Hasanah. Kali ini ada di program Bengkel Bahasa. Dan di studio sudah hadir nih, ada Ibu cantik nih, langsung kita sapa beliau. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ini beliau adalah Ibu Dian Rusmiati M. Hum, ya, selaku koordinator KKLP di Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Ya, yang pasti saat ini saya merasa senang sekali karena bisa bertatap muka dengan Ibu Dian. Ya. Tatap muka ya. Kenapa Bu? Ada yang Gitu salah tuh, dari Bu. saya? Oh iya, Harusnya, ada koreksi nih mungkin Bu ya? Mungkin Ya. ini untuk teman-teman FUSTV juga. Iya. Kata bertatap muka tidak salah Ibu, Oke, benar. Hanya ya. nilai rasanya beda. Seandainya kalau kita ganti bersemuka. Diganti apa? Oh, diganti bersemuka. Iya. Ini yang pasti saya merasa terima kasih Bu diingatkan ya. Mumpung ada di program Bengkel Bahasa, kita berbenar-benar dari yang salah. Siap. Izin saya mengulang ya Bu ya. Ya. Oke, buat kawan VSTV semuanya, yang pasti saat ini saya merasa senang sekali karena sudah bersemuka dengan Ibu Dian. Ya, sudah betul Bu? Siap. Oke, terima kasih. Iya, Ibu, ini sekali lagi kita nanti akan ngobrol dengan kawan VSTV semuanya ini terkait isu internasionalisasi bahasa Indonesia dan semangat sumpah. Ya, boleh dijelaskan sedikit ini Bu, terkait topik ini Bu? Ya. Jadi nanti kita bicara panjang lebar. Iya. Ini bulan baik Bu. Iya. Jadi bulan Oktober ini tonggak sejarah Buat bahasa bangsa kita, Indonesia ya, ya. karena Oke. kaitannya dengan Sumpah Pemuda butir ketiga ya. Kita tahu bahwa bahasa Indonesia, bahasa persatuan di situ dicetuskan tahun 1928. Ya. Tentunya teman-teman generasi muda sudah paham ini semua. Ada deklarasi saat Iya, itu ya. betul. Lalu dikuatkan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 dan terakhir adalah Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2019. Seru Semakin sekali ini, kokoh Bu. Iya, posisi iya. bahasa Indonesia. Oke, mohon maaf Ibu Dian. Tadi Ibu Dian itu selaku koordinator di KKLP Bu ya. Iya. Mungkin kawan VSTV semuanya juga penasaran apa itu KKLP ya Bu ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit ini. Bu, Mungkin awam ya, ini Iya. baru mungkin ya. KKLP ini kepanjangannya adalah Kelompok Kepakaran Layanan Profesional. Jadi saya saat ini diberi amanah untuk menjadi koordinator KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Kalau saya nih Bu ya mendengar kata-kata hukum ini sepertinya seru ini, nggak jauh dari yang namanya Pak Polisi, nggak jauh dari kejaksaan gitu ya Bu. Iya. Keterkaitannya Bu dengan profesi Ibu ini Bu. Mungkin bisa saya jelaskan Oh, monggo sedikit ya. silakan ya. Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur ini Ya. merupakan UPT dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek. Oh. Jadi salah satu layanan yang ada di Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur adalah layanan ahli bahasa. Diperlukan ya Bu ya. Betul. Dan kami otomatis banyak bersinggungan, banyak bersahabat, berteman akrab dengan Bapak Polisi, Bapak Polisi. ya, penyidik. Punya bestie-bestie di sana. Ya. Nah, tapi ya itu terkait dengan kasus kebahasaan. Nah, ini karena sangat-sangat marak, bahkan dalam 1 tahun kami bisa mendapatkan laporan ada 10-15 kasus pencemaran nama baik, kasus penghinaan, Ini terkait ancaman. dengan kesalahan kita dalam menggunakan bahasa. Betul. Ya, ini juga mungkin kawan PS juga perlu tahu ya, bahwasanya bahasa yang kita ucapkan, bahasa yang kita tuliskan ini nanti kalau salah efeknya, efeknya kemana-mana. hukum. Media sosial kan sekarang Bisa marak. dicontohkan ini Bu, mungkin Bu. Ketika kita salah apa? Nah, ini yang sering Ya. sering ini memang bukan kosakata bahasa Apa Indonesia. yang Ini adalah kosakata bahasa Jawa seperti kata koplak. kopla? Koplak itu disering generasi muda Ya. untuk mengata-ngatai temannya. Oke, dasar kopla gitu Nah, mungkin ya, Bu. koplak kamu. Nah, iya. Padahal itu sebenarnya nih pengertian koplak itu kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia tidak ada. Tidak ada ya. Adanya di kamus Boso Surabayaan. Tapi kalau didengar tuh emang sakit kok Bu. Ya. Dikatakan koplak mesti Ya sakit. kayaknya apa ya kok kurang enak, dia nggak enak gitu Betul. loh Bu ya. Nah, Itu ini- nanti bisa kena hukum ya Bu. Betul. Oh. Nah, apalagi itu ditulis mengomentari IG, mengomentari Facebook. Dibuat status. Lalu itu didistribusikan, Nah, dibaca dibaca oleh banyak umum. orang, Ya. otomatis sudah kena Undang-Undang ITE.
Berarti setidaknya dari sini saya sudah bisa dapat gambaran peran Ibu sebagai ahli bahasa di bagian-bagian hukum. Ya, mungkin nanti jenengan bisa disuruh mengklarifikasi. Ini maksudnya apa kalau ada yang lagi nih? Jadi perkata. Perkata Kami ditanyanya perkata. Perkata. Kadang-kadang makna kata ini apa makna tanda seru di situ? Apakah itu merupakan larangan atau merupakan suruhan? Ini penghinaan atau sekedar bercanda begitu ya. Itu. Berarti kita benar-benar harus hati-hati gitu ya kawan PSTV semuanya ya. Oke Bu, saat ini kan kita sedang memasuki bulan Oktober nih Bu ya. Tentunya kita pasti masih ingat nih ada cerita bersejarah di bulan Oktober ini. Iya. Ada Sumpah Pemuda saat itu juga masih hangat diperbincangkan. Kemarin adalah ketika bahasa Melayu yang ingin menjadi bahasa internasional. Ya, mungkin bisa diceritakan sedikit ini Bu. Iya, kita heboh ya waktu itu ya. Iya. Bulan kalau tidak salah sekitar bulan Maret, April itu luar biasa itu. Ketika tiba-tiba saja Malaysia mengukuhkan diri bahwa bahasa Melayu ingin menjadi bahasa internasional di ASEAN. Iya. Nah, mendengar berita itu warga Indonesia, orang Indonesia langsung mengapa bahasa Melayu? Kenapa kita tidak? Gitu ya. Padahal kedudukan bahasa Melayu itu jauh dengan bahasa Indonesia. Jauhnya ini lebih baik kita. Ya jauh lebih banyak penggunanya. Bahasa Indonesia itu penggunanya juga banyak, persebarannya juga luar biasa di negara-negara lain. Nah, sementara bahasa Melayu ini kan bagian kecil dari di Indonesia. Yang Melayu aja pede ya. Nah, kenapa kita tidak? Nah, mungkin bisa dijelaskan Bu, ini adakah syarat-syarat khusus untuk bisa menjadi bahasa internasional ini? Nah, itu salah satunya tadi syaratnya adalah penggunanya juga harus tersebar di seluruh wilayah. Kemudian ini perlu juga kita perlu informasikan Bu bahwa bahasa kita itu masuk peringkat 25 di Wikipedia. Ini suatu prestasi yang luar biasa ya. Nah, bahkan kita itu termasuk saya lihat di sini informasi di Wikipedia Indonesia itu ada di peringkat 25 dari 250. Dari 220. Wikipedia berbahasa asing lain. Nah, itu bahasa Indonesia. Kemudian bahasa Indonesia berada di peringkat ketiga di Asia. Nah, itu setelah Jepang dan Mandarin. Nah, ini kan luar biasa. Nah, dengan posisi yang seperti ini sesuatu hal yang kenapa tidak harusnya kita percaya diri ya. Kurang percaya diri kita sebagai warga. Dari penjelasan Ibu tadi sebenarnya kalau menurut saya ini bahasa Indonesia itu sudah memenuhi syarat untuk menjadi bahasa internasional sangat. Tapi mengapa negara lain tidak meliriknya ini? Nah, itulah kita itu kurang percaya diri. Kurang pede tadi ya. Kurang pede. Kita di masyarakat Indonesia, anak-anak sekarang ini kalau ikut di kegiatan olimpiade di tingkat asing atau di negara lain itu lebih suka menggunakan bahasa Inggris. Mau berangkat harus berbekal bahasa Inggris dulu itu gitu sebenarnya ya. Salah. Harusnya bangga dengan berbahasa di olimpiade di negara lain itu sudah luar biasa. Itu aman ya Bu ya, harusnya aman ya. Itu mau ke luar negeri pakai bahasa Indonesia aja gitu. Tidak kalau ada nanti masalah. Yang lainnya enggak paham Bu. Kan nah, itu kan sekarang zaman semakin canggih ya, zaman sudah canggih, sudah ada alat untuk menerjemahkan. Penjelasan Ibu Dian tadi harusnya membuat sekarang kita berubah mindset ya. Betul. Harus pede menggunakan bahasa Indonesia biar bahasa Indonesia nanti bisa menjadi bahasa internasional Oke Bu, masih terkait bulan bahasa ini Bu ya. Adakah kegiatan ini Bu di Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur dalam rangka menggelorakan semangat Sumpah Pemuda ini Bu? Banyak. Kami dalam rangka bulan Oktober ini kan memang bulan bahasa. Kalau bagi teman-teman di bahasa mungkin tahu ya, orang-orang pegiat bahasa, praktisi bahasa tahu bahwa bulan Oktober ini bulan bahasa. Puncaknya bulan bahasa itu di bulan Oktober. Nah, di Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur setiap tahun kami selalu mengadakan lomba atau lomba-lomba yang terkait dengan kebahasaan. Biasanya ada lomba vlog. Ini khusus pemuda-pemudi saja? Ada yang untuk pemuda, ada yang untuk umum. Nah, ada juga yang saya boleh ikut ya Ibu ya? Boleh, guru juga boleh lomba vlog, lomba duta bahasa. Nah, ini mungkin anak-anak teman-teman generasi muda harus bisa ikut serta di duta bahasa, pemilihan duta bahasa. Ada alamat ya Bu, petunjuk-petunjuk untuk ikut? Ada semua. Kami punya media sosial yang bisa diikuti di IG-nya Balai Bahasa Jawa Timur. IG ya? IG Instagramnya Balai Bahasa Jawa Timur atau di laman ini website.
Insya Allah nanti saya googling. Iya. Saya cari, saya mau ikut Jadi, lombanya nanti Bu. Betul, Bu. Jadi lomba-lomba itu selalu ada. Oke, baik Ibu Dian ya. Yang pasti saya sendiri itu merasa senang ya, banyak hal baru yang saya pelajari dari Ibu Dian. Saya jadi jadi ada semangat untuk menggelorakan bahasa Indonesia menuju bahasa internasional. Ya. Mungkin Ibu Dian ada pesan khususnya buat pemuda di Indonesia, Bu. Iya. Untuk bisa menggelorakan bahasa Indonesia. Monggo Bu, silakan Bu. Ini senyampang di bulan Oktober ini bulan baik ya, Sumpah Pemuda. Kami juga ingin mengingatkan Bu, ada satu tokoh pahlawan bahasa yang saat ini diusung oleh Kemendikbudristek, Badan Bahasa khususnya, yaitu Muhammad Tabrani. Muhammad Tabrani ini adalah salah satu yang pencetus selain Muhammad Yamin untuk Ikrar Sumpah Pemuda butir ketiga itu. Muhammad Tabrani ini seorang jurnalis asli Pamekasan. Nah ini mungkin teman-teman belum kenal ya, karena kami sendiri juga sempat kaget. Ternyata Jawa Timur punya ini ya. Nah, tokoh bahasa. Selama ini kan kita taunya bahwa tokoh-tokoh bahasa itu dari Sumatera, dari mana, tapi Jawa Timur ternyata ada. Dan ini sedang kami usung untuk menjadi pahlawan nasional bahasa, khususnya bahasa. Nah, harus bangga ini ya. Harusnya bangga ini dengan hal-hal seperti ini. Karena apa? Karena semangat sudah ada ini di Jawa Timur, sudah ada. Tinggal kita menggelorakan saja, meneruskan. Dan tentunya salah satu untuk supaya bahasa kita itu menginternasional adalah kebanggaan kita terhadap bahasa. Mulai dari diri kita sendiri ya, harus bangga berbahasa Indonesia. Oke Bu Dian ya, yang pasti senang sekali saya bisa bersemuka, bisa belajar dengan Ibu Dian. Insya Allah nanti di episode berikutnya kita akan ngobrol-ngobrol lagi terkait dengan bahasa Indonesia biar bahasa kita semakin jaya. Siap. Terima kasih. Oke, buat kawan VSTV semuanya, demikian tadi program Bengkel Bahasa. Semoga bermanfaat buat kawan VSTV semuanya dan saya mohon undur diri. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.